Bab 122. Andai Isadora besar nanti dan lalu terjalin kisah asmara di antara Dora dan Rangga, aku ikhlas. Rangga anak seorang Tanjung Kusuma. Dora anak Papa Darmawangsa. Mungkin kalian memang sudah ditakdirkan berjodoh. Aku bisa apa? Aku anak siapa? Aku anak di luar pernikahan. Kebahagiaan kalian, orang-orang baik yang menyayangiku lebih utama daripada perasaan remehku untuk Rangga. Cici melirik Guntur. Lelaki di sebelahku tak pernah lelah menggapai hatiku. Meski dia tahu aku tak punya perasaan apa-apa untuknya, perhatiannya tidak pernah surut. Dia lelaki yang baik, santun serta selalu siap melindungi. Kenapa aku tidak tergerak untuk membuka hati untuknya? Ataukah belum? Ah, Tuhan, Engkau adalah sang pemilik hati, aku hanya ingin meminta, semoga hati-hati yang mencinta, tidak mendapatkan rasa abai. Kelak, aku pun bisa membuka hati untuk Guntur, entah kapan. Cici melirik Dimas dari kaca spion. Dimas pun sibuk bermain game di ponselnya. Cici tersenyum. Dim, kelak saat kamu dewasa, jangan pernah menjauh dari Dora andai Dora berjodoh dengan Kak Rangga, ya. Oh, iya, kamu mau sekolah masak di Paris, iya. Jaminan pendidikanmu sudah ditanggung Papa Angsa. Jangan kau sia-siakan kasih sayang Papa Angsa, Dim. Cici berpesan tulus dalam hati. Ae. Malam hari tiba, jam 8 malam Guntur menurunkan anak-anak keluarga Darmawangsa. Mereka tampak riang gembira. Kak Gun, nginep sini aja. Pinta Dora. Nanti aja malam minggu sambil ngapelin Kak Cinta, kekeh Guntur. Judulnya ngapelin Kak Cici tapi malah main PS sampai pagi sama Kak Rangga, Kiki Dora. Kalau mau sama adiknya, harus baik dan sohiban sama kakaknya, sahut Guntur. Reza dan Lani tersenyum melihat anak-anak mereka tampak riang bahagia. Ma, Pa, aku pamit pulang, ya. Semuanya aman tanpa kurang suatu apapun. Bukan aku yang ngajak nge-mall. Dora yang ngajak, keke Guntur sopan pada Reza dan Lani. Iya, nak. Tak apa-apa. Dora memang manja. Apa yang dia mau dari kakak-kakaknya harus selalu dipenuhi. Harap dimaklum, sahut Lani. Nggak apa-apa, Ma. Aku senang kok kalau Dora ngajak jalan bersama. Mau tak mau Cici kan ikut, Ma. Kedip Guntur pada Cici. Cici hanya mengembungkan kedua pipinya pada Guntur. Reza dan Lani tertawa. Ya sudah, hati-hati di jalan. Sampaikan salam kami untuk orang tuamu, ya. Ucap Reza. Guntur mengangguk. Dia menyalami Reza dan Lani lalu pulang. Anak-anak, minggu depan kita akan liburan. Tapi bukan ke luar negeri, ucap Reza saat Guntur sudah pergi. Asyik, ke Tasik yuk, Pa. Ketemu kakek nenek Mama Siva. Usul Dora antusias. Kakek nenek Mama Siva mau ke sini 2 hari lagi malah. Kita akan berlibur ke Bali, hanya 3 hari. Bagaimana? Usul Lani. Cici tampak senang mendengar kakek nenek dari ibu kandungnya akan datang ke Jakarta. Anak-anak tampak bahagia mendengar hendak liburan. Ya sudah, masuk sana. Mandi, ganti baju lalu tidur. Sudah pada makan di mall, kan? Tanya Lani. Iya, Ma. Sudah kenyang. Jawab anak-anak serempak. Rangga dan semuanya masuk rumah. Tinggallah Reza dan Lani di kursi teras. Lani tampak gelisah, dia menjatuhkan kepalanya di bahu Reza. Liburan mereka kali ini adalah untuk membicarakan identitas Rangga yang sesungguhnya. Papa. Dora gelendotan di lengan Reza. Kenapa, sayang? Liburannya bosen ke Bali terus. Camping aja pas sama mancing. Kita api unggunan tapi rame-rame ajakin Kak Guntur, Om Okan, Tante Sa, Keinara sama Om kecil Albert. Pasti seru. Dora memberi usul pada Reza. Reza tampak berpikir. Camping dan memancing memang kerap membuat suasana keluarga mereka semakin dekat dan hangat.
Ke resort yang ada pemancingannya saja, iya. Ucap Reza. Enggak, bukan. Kita nggak nginep di resort. Camping Pak, udah lama banget nggak camping. Om Okan sering cerita masa kecilnya waktu camping sama papanya. Kita juga pernah kan camping sama mancing tapi itu udah jamaah. Papa sibuk terus, sih. Dora menempelkan kepalanya ke lengan Reza. Reza mesem sembari mengacak rambut Dora. Liburan 2-3 hari ke Bali berasa makan siang doang ke sana, nggak puas. Kalau liburan 2 atau 3 malam aja kenapa nggak camping aja gitu. Barbekyuan hasil memancing. Memancing di telaga alami, Pak. Papa masa lupa, ih. Isadora menggerutu. Iya Papa ingat. Idemu Papa tampung nanti Papa konfirmasi ke Om Wiratama Dulf, iya. Om Tama ikut. Dora melonjak senang. Dora senang, karena setiap bertemu Wiratama pasti selalu membawakan banyak camilan untuknya. Iya ini sebetulnya acara liburan Om Tama dengan Papa. Hanya saja Om Tama punya usul gimana kalau liburannya mengajak kalian. Ya udah bilang Om Tama, aku sama Kak Rangga sama Dimas maunya camping. Dora berjinjit mengecup kedua pipi Reza lalu melesat masuk kamarnya. Sok, yai, hori kita camping. Aku ungu tapi suka hijau juga, hijau itu menenangkan hati. Teriak Dora di tepi telaga yang area sekitarnya tentu saja penuh dengan pohon rindang kehijauan. Yang adem itu lihat wajahnya Kak Guntur, Ra. Keke Guntur seraya memasang tenda bersama Rangga. Lihat Kak Guntur itu bukan adem tapi berasa aman, soalnya badannya tinggi kekar, sanggah Dora seraya memberikan tas punggungnya pada Dimas. Terus yang adem lihat siapa, dong? Tanya Guntur. Lihat Kak Rangga, sahut Dora kenes sembari duduk di atas rerumputan memakan ciki rasa keju kesukaannya. Rangga sendiri entah kenapa malah tersedak dengan ucapan Dora. Cici yang melihat itu diam-diam hanya mesem tipis. Mungkin saat ini Dora belum mengerti perasaan suka yang dia punya untuk Rangga. Kelak saat dia dewasa, Dora akan memahami kecemburuan dan perasaan sukanya saat ini adalah bentuk rasa sayang seorang gadis untuk lawan jenisnya. Cici menghampiri Lanita yang hanya duduk di sebuah batu lebar sembari menjaga Camila yang sedang memakan es krim yang sudah mencair. Ma, Papa nggak boleh mancing, Mama lagi hamil, pamali. Ucap Cici memeluk leher Lanita dari belakang. Lanita tertawa. Tenang saja, Mama juga mewanti-wanti Papa agar tidak ikut memancing. Biar dia jadi penonton saja. Cici melirik Camila yang sangat menikmati es krim cairnya. Emang enak ya es krim cair? Tanya Cici sembari mengusap kepala Camila yang rambutnya dikuncir dua. Camila mengangguk lucu. Es krim padat juga ada itu di box warna hitam. Tapi Om Josh sengaja memberi Camila es krim cair, ucap Lani. Tante Sa kemana, Ma? Cici mengedarkan pandangan. Sama Tante Kia ke kamar mandi umum. Kita camping berapa hari, Ma? Tanya Cici lagi. Besok sore pulang karena kakek nenekmu kan mau datang 3 hari lagi. Lani mengecup pipi Cici yang masih memeluknya dari belakang. Sayang banget Opa Aji sama Ibu Miran gak ikut, iya. Sesal Cici. Mbah Rindang gak ada yang jaga. Ada Mbak Sri dan Tante Sus tapi Ibu Miran tetap tak enak hati meninggalkan neneknya sendirian. Tak apa-apa, biar Opa Aji sama Ibu Miran menjadi lebih dekat satu sama lain. Opa kayaknya suka sama Ibu Miran ya, Ma. Lani hanya tersenyum dan sekali lagi mengecup Cici dengan ujung hidungnya. Kediaman keluarga Dharma Wangsa. Asmiranda keluar kamar setelah menyelimuti Rindang yang tertidur lelap. Dia menutup pintu kamar dengan sangat hati-hati. Jeng Miran, bisa kita bicara di taman samping? Tanya Aji Saka. Miranda sedikit terkejut dengan kemunculan Aji Saka di belakangnya. Tapi lalu dia mengangguk. Keduanya menuju taman samping. Sejak Aji Saka dan yang lainnya menemukan dirinya pergi menemui Ramdan,
Asmirandah tampak lebih pendiam. Dia merasa bersalah dan tak enak hati. Tuan, rasanya aneh kalau aku masih tinggal di sini. Aku sudah sembuh dari operasi dan tidak dibiarkan bantu-bantu kerja. Malah nenekku yang sering merepotkan cucu-cucu Tuan. Aji Saka tersenyum. Dora dan yang lainnya menyenangi simbah mereka. Cucu-cucuku sangat perhatian pada nenekmu, bukan? Justru itu salah satu yang membuatku merasa tidak enak. Kami bukan siapa-siapa di istana ini tapi entah kenapa diizinkan tinggal dengan diberikan berbagai fasilitas lengkap dan mewah. Kalau terlalu lama tinggal di sini, aku takut tak bisa pulang ke Lampung karena terlanjur betah. Aji Saka menyeruput teh chamomile-nya. Kalau begitu tinggal saja di sini sebetahnya. Asmirandah terpana. Kau bilang akan menuruti apapun permintaanku, bukan? Tanya Aji Saka. Asmirandah mengangguk pelan. Tinggal saja di rumah ini, biar rumah ini semakin semarak dengan kehadiranmu dan simbah anak-anak. Tapi Tuan, kenapa kau tidak bertanya mengenai ucapanku pada mantan tunanganmu kemarin? Padahal aku menunggu-nunggu tanggapanmu atas ucapanku kemarin, potong Aji Saka. Maaf, ucapan yang mana, Tuan? Asmirandah menunduk. Ku bilang pada Ramdan kau adalah calon istriku. Asmirandah tergemap, dia meremat ujung dres merah maronnya yang sebatas lutut. Miran diam saja tak menyahut sepatah kata pun. Aku tampak tua bagimu, ya? Tanya Aji Saka pelan. Tidak, sungguh Tuan meski sudah berumur, tetap terlihat tampan dan... Asmirandah menutup mulut, wajahnya memerah. Aku juga bukan gadis belia, Tuan. Usiaku sudah 38 tahun. Lirih suara Miran di kalimat terakhir. Aji Saka mengernyit, mencerna ucapan Asmirandah. Berarti tak masalah ya jika kau menjadi istriku. Asmirandah memberanikan diri menatap lekat Aji Saka yang masih terlihat tampan di usianya yang separuh senja. Bahkan Evelyn pun nyaris gila mengharapkan Aji Saka tapi tak kunjung bisa memilikinya. Bukankah Tuan sangat mencintai Nyonya Sherin? Tanya Miran hati-hati. Ya, kamu pun mirip Sherin, sahut Aji Saka. Apa kau menginginkan aku hanya karena wajahku mirip dengan belahan jiwamu yang telah tiada? Kau menyukai fisikku yang memiliki kesamaan dengan cinta masa lalumu. Diinginkan olehmu, seorang miliarder kakap sungguhkah sebuah anugerah atau malah beban yang harus kupikul dengan tegap karena engkau adalah penyelamatku? Baiklah. Tak apa jika aku hanya akan menjadi bayang-bayang masa lalumu. Hidupku sepenuhnya milikmu, duhai penyelamat hidupku. Tenda-tenda sudah terpasang kuat. Api unggun menyala di tengah tenda yang mengelilinginya. Guntur memetik gitar menyanyikan lagu-lagu cinta untuk Cici. Dora bercanda dengan Dimas yang tak henti-hentinya memberi tebakan untuk Dora. Naila dan Wenda dibantu Jauhari dan dua orang bawahannya ikut membereskan bekas makan dan alat pemanggang, sementara Sharon dan Josh sudah tidur di tenda mengapit Camilla yang masih memakai dot susu saat tidur. Rangga sendiri ada di sebelah Guntur sedang fokus memperhatikan Alberto yang memperagakan kreasi baru ciptaannya. Di depan sana, di tepi telaga, Wiratama, Lani dan Reza masih belum beranjak dari kursi lipat saat mereka selesai memancing sebelumnya. Mereka berencana memanggil Rangga setelah semua orang tertidur. Pinggiran hutan di daerah Bogor itu begitu asri dan hijau menyegarkan di siang hari, tapi sedikit menyeramkan saat malam. Gelap pekat ditemani banyak suara jangkrik, kodok dan hewan lainnya. Wiratama menyelonjorkan kedua kakinya dengan kedua tangan di atas perut. Dia bersantai sejenak setelah perutnya terasa kenyang. Tapi telinganya mendengar sesuatu di kejauhan. Reza, apa kau mendengar sesuatu? Mata Wiratama mencoba menembus pekat di depan sana. Sesuatu apa? Suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Reza balik bertanya. Harusnya kamu nggak boleh ikut, sayang. Kamu sedang hamil.
Di sini hutan dan kamu jangan menakutiku. Kata ibu, wanita hamil itu harum bagi mereka yang tak kasat mata, potong Lani. Lalu kenapa kau bersikeras ikut? Oke, sini, ku peluk. Tak ada apa-apa, atau kuantar kamu tidur bersama anak-anak, jangan berhenti wirid, ya. Lani diam, dia mendengar suara yang menuju ke arah mereka. Tunggu, ada suara langkah yang sepertinya sedang menuju ke arah kita, sayang. Lani ikut-ikutan Wiratama menembus pekatnya malam di depan sana. Dengan kedua matanya, kini tampak siluet seorang perempuan yang berlari dengan membawa tas besar. Apa itu manusia? Gumam Lani. Wiratama dan Reza tampak waspada. Anissa, berhenti. Serahkan harta Brawijaya atau kau kuhabisi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang siluet wanita yang sedang berlari tersebut. Tapi lalu terdengar suara tembakan. Suara gitar guntur berhenti. Anak-anak jelas mendengar suara tembakan. Wanita yang berlari itu kini tampak jelas dan semakin mendekat ke arah Wiratama dan Reza. Sinar rembulan membuat wajahnya tampak jelas. Peluh membanjiri wajah dan rambut wanita tersebut. Dia kelelahan. Membawa tas yang tampak berat. Tolong saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Wanita itu meletakkan tasnya dan jatuh luruh di hadapan Wiratama dan Reza. Jauhari dan dua rekannya bergerak cepat dan waspada setelah mendengar suara tembakan entah dari arah mana. Anissa. Jangan harap kau bisa selamat dariku. Lelaki yang memanggil Anissa muncul, dia membawa senjata. Anak-anak pun ikut melihat apa yang sedang terjadi di tepi telaga yang tak jauh dari tenda. Kumohon, selamatkan nyawaku. Anissa menggosok-gosok tangan memohon dengan suara terengah-engah. Nisa. Panggil lelaki itu kini berdiri dengan menodongkan pistol pada Anissa. Hei, kalian, biarkan perempuan itu, jangan ikut campur urusan kami. Anissa semakin merangsek maju sembari melempar tas ke dekat kaki Lani. Tapi lalu lelaki itu menarik pelatuk dan menembakkan peluru pistolnya ke arah Anissa. Sebelum peluru tersebut berhasil mengenai Anissa, Wiratama dengan gesit menghalangi tubuh Anissa. Dua peluru yang dilesakkan lelaki itu tepat mengenai punggung Wiratama. Ayah! Rangga memekik kencang dan menghampiri Wiratama yang lurus seketika di atas rerumputan. Semua orang terkejut dengan kejadian cepat yang menimpa Wiratama dan juga Rangga yang memanggil Wiratama dengan panggilan ayah berulang kali. Ayah! Ayah! Rangga histeris memeluk Wiratama sembari menyentuh punggung Wiratana yang sudah berlumuran darah. Anissa memekik tertahan melihat lelaki tak dikenalnya itu menahan peluru untuk menyelamatkannya. Dia semakin panik. Ayah! Rangga tergugu memeluk Wiratama. Ada sorot keterkejutan sekaligus haru di antara kesakitan yang tampak di mata Wiratama. Dia memegang lengan Rangga yang memeluk tubuhnya. Anakku! Lirih suara Wiratama dan lalu lemas serta memejam dalam pelukan Rangga. Ayah! Rangga kembali memekik. Jauhari dan dua rekannya dengan sigap berlari mengejar si pelaku. Si pelaku melepaskan kembali tembakan pada Jauhari, untung saja hanya menyerempet kaki Jauhari. Si pelaku menarik lagi pelatuknya, tapi sayang sekali pelurunya habis. Dia panik karena dikejar tiga orang lelaki berbadan tinggi tegap. Seketika dia melempar senjatanya dan mengenai dahi Jauhari. Lelaki itu berbalik arah dan lari dengan kencang. Sementara itu semua orang terkejut mendengar teriakan Rangga memanggil Wiratama. Lanita limbung melihat Wiratama tergolek di rerumputan dengan darah yang mengalir dari punggungnya. Reza, Josh dan Guntur segera bertindak mengangkat tubuh Wiratama dan menggotongnya masuk mobil. Reza, Lani, Rangga, Dora berada satu mobil membawa Wiratama segera meninggalkan tempat camping. Kemasi semua barang kalian dan cepat tinggalkan area camping. Titah Reza. Semua orang bergerak cepat. Guntur membawa mobil Wiratama bersama Cici dan yang lainnya. Josh pun
membawa mobilnya. Namun sebelum itu Jauhari kehilangan lelaki yang menembak Wiratama. Lelaki itu jatuh bergulingan dan terperosok ke bagian tanah yang sangat landai penuh duri serta semak belukar. Jauhari dan kedua rekannya terpaksa tidak melanjutkan pengejaran karena Josh meneleponnya untuk segera angkat kaki dari lokasi. Camping. Oke, rumah sakit, ruang operasi.